Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 manajemen bencana. Ini kami akan membahas tentang pedoman sistem informasi komunikasi penanggulangan krisis akibat bencana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Mursal MKM. Next slide. Bang, nggak resiko tanya-tanya aja. Baik, anggota kelompok 2 itu sendiri terdiri sendiri itu Abdul Qawi, dan yang kedua itu ada Dafa Rehanda, yang ketiga ada Fadila Rahmi Arianti, yang keempat ada Fatimah Khairiah, yang kelima ada Fegi Mai Dalia Putri, yang keenam ada Kanadi Fakhirini Fahdi, ketujuh ada Najla Gifas Raya, 8 ada Salwa Sintia, dan terakhir ada Septia Maharani Wineti. Untuk topik pembahasan dari kelompok kami sendiri, yang pertama yaitu ada kondisi sistem informasi pada saat bencana, dan yang kedua ada jenis informasi dan waktu penyampaian, yang ketiga ada sumber informasi, yang keempat ada alur mekanisme penyampaian informasi, yang kelima ada pengolahan data, yang keenam ada pengorganisasian. Next. Kemudian untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sarwa. Pada Sarwa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, kondisi sistem informasi pada saat bencana. Next slide. Terjadinya bencana alam memang tidak bisa kita cegah, namun kita dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Disinilah teknologi informasi memiliki peran penting dalam menanggulangi bahkan memberikan peringatan awal sebelum terjadinya bencana. Contohnya pada tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam. Saat itu kondisi jaringan komunikasi di sana terputus. Namun para relawan maupun korban tidak habis akal untuk mengoptimalkan internet sebagai jalur komunikasi untuk mengabarkan dan menginformasikan kondisi saat itu kepada dunia luar maupun ke sanak saudara. Dampak dari pemanfaatan teknologi internet saat itu berupa mendapatkan bantuan dari dalam maupun luar negeri yang terus tersalurkan dan juga relawan-relawan yang terus berdatangan. Next slide. Selain memberikan informasi, teknologi internet juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat penggalangan dana untuk para korban bencana. Contohnya penggalangan yang dilakukan oleh tim Air Putih melalui websitenya, yang kemudian hasil dari penggalangan itu disalurkan berupa alat-alat telekomunikasi, komputer, dan lainnya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Next slide. Peran teknologi informasi dalam memberikan informasi lebih awal tentang potensinya terjadinya bencana alam di daerah tertentu harus selalu dikembangkan di Indonesia, mengingat negara ini merupakan negara yang rawan dengan bencana. Salah satu contohnya adalah dengan adanya BMKG. Saat ini BMKG memiliki aplikasi yang dapat kita unduh di smartphone masing-masing dan juga media sosial yang dimiliki oleh BMKG. BMKG di sini terus mengupdate ketika terjadinya bencana, contohnya bencana gempa bumi. BMKG terus mengupdate berita tersebut dengan memberikan kita informasi seperti di mana terjadinya gempa tersebut, berapa besar skala Richter gempa tersebut, dan juga yang paling penting adalah apakah gempa tersebut dapat berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak. Dan dari saya cukup kepada moderator. Kami baru kelas hari ini nanti. Kalian yang hadir ada Pak Yemi sama Pak Yudi. Tapi saya Pak Yudi. Kalian sama Bu Adinia. Pak Adinia sama Pak. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis informasi dan waktu penyampaian.
Nah, yang pertama itu ada pada pra-bencana, di mana jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap pra-bencana meliputi yang pertama peta daerah rawan bencana, yang kedua data sumber daya yang terdiri dari tenaga, dana, sarana, dan prasarana, yang ketiga informasi dikumpulkan setahun sekali pada bulan Juli, Agustus, format sesuai dengan form kesiapsiagaan. Next. Nah, selanjutnya itu saat dan pasca bencana. Yang pertama, ada informasi pada awal terjadinya bencana. Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana, form B1 dan B4, disampaikan segera setelah kejadian awal diketahui, meliputi yang pertama jenis bencana dan waktu kejadian bencana yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, lokasi bencana yang terdiri dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi bencana terjadi. Selanjutnya, letak geografi dapat diisi pegunungan, pulau atau kepulauan, pantai, dan lain-lain. Yang selanjutnya, jumlah korban yang terdiri dari korban meninggal, korban hilang, luka berat, luka ringan, dan pengungsi. Selanjutnya ada lokasi pengungsi. Terus yang terakhir, akses ke lokasi bencana meliputi akses dari kabupaten atau kota ke lokasi dengan pilihan mudah atau sukar, lalu waktu tempuh berapa lama dan sarana transportasi yang digunakan, jalur komunikasi yang masih dapat digunakan, lalu keadaan jaringan listrik, kemudian informasi tanggal dan bulan laporan, serta tanda tangan pelapor dan lokasinya. Baik, selanjutnya itu informasi penilaian kebutuhan cepat. Penilaian kebutuhan cepat penanggulangan krisis akibat bencana dilakukan segera setelah informasi awal diterima. Informasi yang dikumpulkan pada form B2 meliputi yang pertama, jenis bencana dan waktu kejadian bencana. Yang kedua, tingkat keseriusan dari bencana tersebut. Misalnya banjir, ketinggian air mencapai 2 meter. Gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter. Kemudian tingkat kelayakan, yaitu luas dari dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Kemudian kecepatan perkembangan, misalnya konflik antar suku di satu daerah. Bila tidak cepat dicegah, maka dapat dengan cepat meluas atau berkembang ke daerah lain. Kemudian lokasi bencana terdiri dari dusun, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Next. Selanjutnya letak geografis, terdiri dari pegunungan, pantai, pulau atau kepulauan, dan lain-lain. Kemudian jumlah penduduk yang terancam, jumlah korban yang meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, pengungsi dibagi dalam kelompok rentan bayi, balita, hamil, TK, lansia, lokasi pengungsian, jumlah korban yang dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit. Kemudian jenis dan kondisi sarana kesehatan dibagi dalam 3 bagian, yaitu informasi mengenai kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih, sarana sanitasi, dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, akses ke lokasi bencana, terdiri dari mudah atau sukar, waktu tempuh, dan transportasi yang dapat digunakan. Kemudian, kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi. Next. Selanjutnya, kondisi logistik dan sarana pendukung pelayanan kesehatan. Selanjutnya, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, bantuan kesehatan yang diperlukan, rencana tindak lanjut, dan tanggal, bulan, dan tahun laporan, tanda tangan pelapor, serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga itu informasi perkembangan kejadian bencana. Informasi perkembangan kejadian bencana dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan informasi PKAB. Membentuk form B3. Informasi perkembangan kejadian bencana meliputi yang pertama itu tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Yang kedua itu jenis bencana. Yang ketiga lokasi bencana. Yang keempat waktu kejadian bencana. 5 jumlah korban keadaan terakhir. Terdiri dari meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, pengungsi, bagi dalam bayi, balita, bumil, UTK, dan lansia. Dan jumlah korban yang dirujuk. Kemudian yang keenam, upaya penanggulangan yang telah dilakukan. 7, bantuan segera yang diperlukan. Yang kedelapan, rencana tindak lanjut. Dan terakhir, tanggal, bulan, dan tahun laporan, tanda tangan pelapor, serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan. Baiklah, selanjutnya sumber informasi yang didapat saat penanggulangan krisis bencana.
Yang pertama itu ada sumber informasi pada saat prabencana, yang mana sumber informasinya itu dapat dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, instansi terkait, dan juga puskesmas. Kemudian yang kedua pada saat dan juga pasca bencana. Nah, pada saat dan pasca bencana ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama itu informasi pada awal kejadian bencana yang berdasarkan form B1 dan juga B4. Nah, sumber informasinya ini dapat berasal dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, Dinkes provinsi, kabupaten atau kota, dan juga lintas sektor yang bekerja sama. Informasi yang didapatkan itu dan juga profilnya itu yang menggambarkan kesiapsiagaan sumber daya dan upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah, khususnya di tingkat kabupaten atau kota, dapat disampaikan melalui email dan secara online melalui website, atau juga bisa melalui telepon, fax email, telepon seluler, internet, dan juga komunikasi radio. Kemudian yang kedua, informasi penilaian kebutuhan cepat yang berdasarkan formulir B2. Informasi ini dikumpulkan oleh tim penilaian kebutuhan cepat yang bersumber dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, Dinkes provinsi, dan juga lintas sektor yang bekerja sama. Kemudian cara penyampaian itu juga sama seperti yang di atas tadi, yaitu dapat melalui telepon, telepon seluler, komunikasi real, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi perkembangan kejadian bencana yang berdasarkan formulir B3. Nah, informasi disampaikan oleh institusi kesehatan di lokasi bencana, yaitu dapat berupa puskesmas, rumah sakit, dan juga dinas kesehatan. Nah, untuk lebih spesifiknya, pada awal kejadian bencana tadi yang menggunakan formulir B1 dapat disampaikan melalui telepon dan melalui fax email. Kemudian informasi pada awal kejadian bencana yang menggunakan formulir B4 dapat disampaikan melalui SMS Gateway. Informasi penilaian kebutuhan cepat yang menggunakan formulir B2 dapat disampaikan melalui email dan secara online melalui website, serta melalui fax email juga. Nah, yang terakhir, informasi perkembangan kejadian bencana yang menggunakan formulir B3 dapat disampaikan melalui email dan secara online melalui website, serta melalui fax email. Selanjutnya yaitu mengenai alur mekanisme penyampaian informasi. Alur mekanisme penyampaian informasi dibagi menjadi dua, ada informasi saat prabencana dan ada informasi ketika terjadi bencana. Nah, informasi prabencana itu dilakukan secara button up. Jadi, informasi didapatkan pertama melalui puskesmas atau rumah sakit umum setempat, dan bisa juga melalui instansi terkait. Nah, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, dan dari Dinas Kesehatan Provinsi disampaikan kepada Sekjen Depkes atau pejabat pembuat kebijakan. Kemudian disampaikan kepada Dijen dan badan di lingkungan Departemen Kesehatan, dan baru disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Nah, selanjutnya itu informasi saat bencana. Nah, informasi saat bencana itu dapat disampaikan secara langsung dan juga berjenjang. Yang pertama, ketika informasi disampaikan secara langsung, informasi meliputi tentang krisis pada saat kejadian bencana. Dari lokasi bencana langsung dikirim kepada Dinas Kesehatan atau Kabupaten Kota ke provinsi, maupun PPK atau pejabat pembuat kebijakan, Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, dengan menggunakan cara komunikasi yang paling memungkinkan pada saat itu, sehingga informasi dapat langsung disampaikan. Nah, informasi dapat disampaikan oleh masyarakat, unit pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, adapun unit yang menerima informasi harus melakukan konfirmasi terkait informasi yang disampaikan. Nah, di bawah ini ada bagian alur penyampaian dari konfirmasi awal kejadian bencana. Yang kedua yaitu alur penyampaian informasi penilaian kebutuhan cepat secara berjenjang. Informasi penilaian kebutuhan cepat disampaikan secara berjenjang mulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari provinsi kemudian disampaikan ke Departemen Kesehatan melalui PPK dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Next. Selanjutnya yaitu alur penyampaian informasi perkembangan penanggulangan krisis akibat bencana. Informasi perkembangan disampaikan secara berjenjang mulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan dari provinsi
ke Departemen Kesehatan melalui PPK dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Jadi sistemnya itu juga bottom up dari bawah sampai ke Menteri Kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu alur penyampaian informasi yang masih berhubungan dengan slide sebelumnya, yaitu informasi perkembangan penanggulangan krisis akibat bencana di tingkat puskesmas, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Nah, pada tingkat puskesmas itu menyampaikan prabencana yang pertama ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, lalu memberikan informasi juga rujukan ke rumah sakit kabupaten atau kota bila diperlukan pada saat bencana. Selanjutnya yaitu perkembangan bencana ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, pada tingkat kabupaten atau kota, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menyampaikan informasi awal bencana tadi ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, setelah itu melakukan penilaian kebutuhan pelayanan di lokasi bencana, serta menyampaikan laporan hasil penilaian kebutuhan pelayanan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan memberi respon ke puskesmas dan rumah sakit kabupaten atau kota. Lalu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menyampaikan informasi perkembangan bencana ke Dinas Kesehatan Provinsi. Rumah sakit Kabupaten atau Kota menyampaikan informasi rujukan dan perkembangannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Rumah Sakit Provinsi bila diperlukan. Next. Next. Oke. Selanjutnya yaitu pada tingkat penyampaian informasi tingkat provinsi. Nah, pada tingkat provinsi ini, Dinas Kesehatan Provinsi yang menyampaikan informasi awal mengenai kejadian dan perkembangannya ke Departemen Kesehatan melalui PPK atau pusat penanggulangan kesehatannya. Lalu Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kajian terhadap laporan hasil penilaian kebutuhan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menyampaikan laporan hasil kajian kepada PPK dan memberi respon ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Lalu Rumah Sakit Provinsi menyampaikan informasi rujukan dan perkembangannya ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Nasional bila diperlukan. Lalu pada tingkat pusat, PPK atau Perkembangan Penanggulangan Krisis menyampaikan informasi awal kejadian tadi, hasil kajian penilaian kebutuhan pelayanan dan perkembangannya ke Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan atau pejabat eselon 1 dan eselon 2 terkait serta tembusan ke Menteri Kesehatan. Lalu PPK melakukan kajian terhadap laporan hasil penilaian kebutuhan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional menyampaikan informasi rujukan dan perkembangannya ke Perkembangan Penanggulangan Krisis atau PPK bila diperlukan. Nah, PPK beserta unit terkait di lingkungan Depkes merespon kebutuhan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengolahan data. Ada 3 tahapan dalam pengolahan data. Yang pertama itu prabencana. Informasi yang dikumpulkan pada saat prabencana ini adalah yang pertama informasi sumber daya baik tenaga, dana, sarana, dan prasarana dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Selanjutnya informasi dari lintas sektor terkait misalnya meteorologi dan geofisika dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang disebabkan oleh fenomena cuaca dan iklim. Yang ketiga, ada informasi nomor telepon, faksimili atau kantor dan rumah, serta nomor telepon genggam dari petugas yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, baik dari lintas program maupun lintas sektor untuk membangun jaringan informasi dan komunikasi.
Nah, setelah informasi dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama itu penyusunan tabel bencana, yang kedua ada penyusunan peta daerah rawan krisis kesehatan akibat bencana, selanjutnya penyusunan buku profil penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang berisi informasi tentang sumber daya, baik tenaga, dana, sarana, dan prasarana dalam rangka penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain. Selanjutnya, penyusunan buku informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang pernah terjadi. Selanjutnya, pembuatan website. Dan yang terakhir, ada pembuatan peta jalur evakuasi sarana kesehatan pada daerah rawan bencana. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu pada saat terjadinya bencana. Informasi yang dikumpulkan pada saat bencana adalah yang pertama ada informasi awal penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain. Yang kedua ada informasi perkembangan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lainnya. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian diolah dengan melakukan penyusunan laporan awal penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, yang kedua dengan penyusunan laporan perkembangan penanggulangan krisis akibat bencana. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap pasca bencana, adapun informasi yang dikumpulkan pada saat pasca bencana adalah yang pertama informasi pemulihan atau rehabilitasi dan pembangunan kembali atau rekonstruksi sarana atau prasarana kesehatan yang mengalami kerusakan. Yang kedua ada informasi upaya pelayanan kesehatan meliputi pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, dan juga ada kegiatan surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya yang terkena dampak. Selanjutnya, informasi relawan, kader, dan petugas pemerintah yang memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan kepada kelompok yang berpotensi mengalami gangguan stres pasca trauma, dan memberikan konseling kepada individu yang berpotensi mengalami gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, informasi pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang. Dan yang terakhir, itu ada informasi rujukan korban yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi, dan penanggulangan lebih spesifik. Selanjutnya yakni pengorganisasian. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, yang kemudian diolah, dengan melakukan yang pertama, penyusunan informasi dengan program terkait dalam rangka upaya pemulihan ataupun rehabilitasi dan pembangunan kembali atau rekonstruksi sarana prasarana kesehatan yang mengalami kerusakan. Yang kedua, penyusunan informasi dengan program terkait dalam upaya pelayanan kesehatan seperti halnya pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, maupun kegiatan surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya yang terkena dampak. Yang ketiga, penyusunan informasi dengan program terkait tentang upaya relawan, kader, dan petugas pemerintah yang memberikan KIE kepada masyarakat luas, bimbingan pada kelompok yang berpotensi mengalami gangguan stres pasca trauma, dan memberikan konseling pada individu yang berpotensi mengalami gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya yakni penyusunan informasi dengan program terkait dalam rangka upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang. Lalu, penyusunan informasi dengan program terkait dalam rangka upaya rujukan korban yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psikoterapi, atau penanggulangan lebih spesifik. Terdapat bagan mekanisme dalam pelaksanaan pos informasi yang dapat dilihat sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa ada banyak sektor seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun lintas sektor serta lintas program yang dimana bergabung di dalam satu pos informasi. Alur informasi yang terjadi saling timbal balik yang dimana
tiap sektor memerlukan informasi dari sektor lainnya. Sekian presentasi dari kami, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin sedikit menyimpulkan. Enggak, maksudnya Mungkin sedikit menyimpulkan mengenai teknologi informasi, yang mana teknologi informasi ini berperan penting dalam menanggulangi bahkan memberikan peringatan awal sebelum terjadi bencana. Informasi awal biasanya itu langsung dari kejadian ke lokasi bencana, langsung dikirim ke Dinkes kabupaten atau kota atau provinsi, maupun ke Sekjen Dinkes dengan menggunakan sarana komunikasi yang paling memungkinkan pada saat itu. Informasi dapat disampaikan oleh masyarakat, unit pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Unit yang menerima informasi harus melakukan konfirmasi terkait informasi yang disampaikan. Mungkin salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan kesehatan akibat bencana adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang mudah dijangkau, termasuk ketersediaan data terkini yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait untuk menetapkan keputusan dan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana, baik dalam situasi yang sedang tidak terjadi bencana atau prabencana, tanggap darurat atau saat bencana, maupun pasca bencana. Mungkin sekian sesi diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.